Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-13 di mata kuliah Web Teknologi 2. Untuk bahan kajian di materi pertemuan ke-13 di sini, yang akan saya bahas tentang routing di framework AngularJS. Untuk subjek PMK dari mata kuliah ini, khususnya untuk materi minggu ke-13 di sini, nanti bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dari routing itu sendiri, terutama di bahasa pemrograman web, khususnya di framework AngularJS, dan contoh penerapannya di framework tersebut. Untuk materi yang nantinya akan saya bahas, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep dari routing itu sendiri, sebenarnya fungsinya buat apa, berikutnya nanti implementasi dari routing di framework AngularJS. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang kenapa harus ada routing di bahasa pemrograman web, khususnya jika kita menggunakan framework AngularJS. Oke, contoh yang paling simpel, pernahkah kita melihat website yang kira-kira alamat belakangnya mirip seperti ini? Contohnya http, selanjutnya /www.contoh.com contohnya, atau apa contohnya di sini, selanjutnya /index.html. Selanjutnya ada tanda pagar seperti ini, buku, dan yang lain-lainnya. Oke, tanda pagar atau tanda hashtag di sini, atau tanda lainnya, ada tanda tanya ataupun yang lainnya, yang mirip dengan itu, yang tidak ada .html atau nama filenya. Biasanya kan kalau kita membuka suatu website, ada juga yang ketika kita buka linknya, contohnya kita buka link yang lain selain dari index.html, nanti di URL-nya akan muncul nama filenya. Contohnya belakangnya .html ataupun yang lain-lainnya. Biasanya mungkin pada saat awal-awal kita belajar, contohnya belajar pemrograman web, untuk membangun sebuah website dengan file HTML yang tentunya lebih dari satu file, kemudian setiap halaman harus nge-link satu sama lainnya. Biasanya kan seperti itu. Normalnya ada nama file ketika nge-link, atau ada nama filenya ketika file tersebut nge-link, atau pada saat kita buka file yang lainnya setelah file index.html. Contoh seperti yang ada di depan ini, misalnya www.contohbuku.com/ ini nama filenya, contohnya seperti itu. Oke, bagaimana dengan file yang sebelumnya tadi, contohnya yang www.contoh.com/index.html, selanjutnya ada tanda pagar berikut nama filenya yaitu buku. Jawabannya ternyata sederhana. Website yang nama filenya aneh tersebut, dalam tanda kutip ya, ternyata menggunakan konsep dari routing. Routing itu apa? Routing merupakan konsep untuk menampilkan beberapa bahan dalam satu buah halaman. Gampangnya, routing di sini biasanya merupakan konsep untuk menampilkan beberapa file dalam satu buah halaman. Contoh, ada beberapa menu yang ada di file tersebut yang nantinya bisa diakses. Jadi kita bisa menggunakan konsep dari routing itu sendiri. Istilah lainnya bisa disebut dengan SPA atau Single Page Application. Jadi halamannya tetap tidak berubah, namun konten isinya saja yang nantinya akan berubah. Jadi ini yang disebut dengan SPA atau Single Page Application. Routing juga disebut dengan pengalamatan, istilah lain dari routing itu sendiri. Dalam dunia web programming, routing sering berhubungan dengan manipulasi alamat atau URL di suatu website. Dengan menggunakan routing, pengunjung dapat membookmark halaman, selanjutnya men-share ke sosial media dan yang lain-lainnya. Ini konsep dari routing itu sendiri, dan lumayan banyak digunakan di bahasa pemrograman, terutama untuk yang pemrograman web itu sendiri. Baik yang menggunakan framework A ataupun nanti menggunakan framework yang lainnya. Begitu pula kalau kita menggunakan yang framework contohnya seperti AngularJS pun bisa kita menggunakan konsep dari routing itu sendiri. Oke, pada AngularJS, aplikasi root dideklarasikan pada nanti kita bisa menggunakan $root provider yang merupakan penyedia service $root. Kita bisa menggunakan contohnya untuk deklarasi dari root, kita bisa menggunakan contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Service ini menghubungkan dengan mudah antara controller, template view, dan alamat URL pada browser itu sendiri. Ini fungsi dari routing itu sendiri. Oke, yang pertama membuat aplikasi routing.
Nah, untuk yang latihan yang pertama di sini, saya langsung masuk ke praktikumnya, bagaimana membuat aplikasi routing di framework AngularJS. Latihan ini kita akan membuat beberapa file untuk yang latihan yang pertama. Yang pertama file AngularJS yang kita ambil dari frameworknya ya, yang kita download dari angular.js.io kalau nggak salah. Selanjutnya kita download tuh. Kita download, selanjutnya kita ekstrak. Ada file namanya angular.js, atau kita bisa ngambil yang file yang lainnya yaitu angular.min.js. Kita bisa menggunakan itu. Salah satu dari file ini. Selanjutnya file root, angular-root.js. File ini sebenarnya juga hampir sama, sudah ada di frameworknya. Tinggal kita gunakan saja. Selanjutnya ada file yang harus kita buat, yang ketiga dan keempat di sini harus kita buat. Yang ketiga file script, selanjutnya file HTML. File script di sini contoh nama filenya adalah script.js. Yang keempat, file yang keempat adalah file untuk HTML-nya atau view-nya. Contoh nama filenya saya buat dengan nama routing_view.html. Nanti untuk penamaannya silahkan kalian sesuaikan saja. Boleh kalian menggunakan nama seperti yang sudah saya contohkan atau menggunakan nama yang lainnya pun boleh. Oke, file angular-root.js bisa diambil dari folder Angular yang sudah di-download sebelumnya. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya saya buka seperti ini nih. Saya buka framework seperti ini, AngularJS contohnya. Selanjutnya, waktu pertama kali kita belajar AngularJS, kita kan ngedownload frameworknya nih. Kita klik download, selanjutnya nanti tinggal kita download nih. Cuman untuk yang bentuknya apakah bentuknya zip atau bentuknya kompres dan yang lain-lainnya. Kalau ingin bentuknya yang zip atau yang lain-lainnya, ini contohnya bentuknya yang modified atau uncompressed atau contohnya yang zip. Saya sarankan kita bisa menggunakan yang zip. Baru selanjutnya kita klik download. Kita klik download, nanti akan muncul di file download. Nah, di sini nanti akan muncul ini nih, angular.js, angular-1.8js contohnya, yang nantinya bisa kita gunakan. Kita ekstrak aja, klik kanan, selanjutnya kita ekstrak. Nanti setelah kita ekstrak, bentuknya seperti ini, angular-1.8.2. Kita buka file foldernya, selanjutnya kita cari file namanya angular-root.js atau yang angular-root.min. Tinggal pilih salah satunya. Contoh saya pilih yang ini nih. Kita pilih yang ini, selanjutnya kita pindahkan ke folder yang akan kita gunakan sebagai latihan di minggu ini atau pertemuan ini. Sebelumnya sudah saya siapkan untuk yang foldernya, kita copy. Selanjutnya setelah kita copy, kita pindahkan ke dalam folder belajar AngularJS. Contohnya saya bikin folder di sini, kita pindahkan ke sini nih. Nah, di sini ada yang angular.js dan angular-root. Oke, baru selanjutnya kita bisa melanjutkan yang latihan yang pertama. Ini kurang lebih untuk dari mana ngambilnya untuk yang angular-root dan angular.js. Oke, selanjutnya yang perlu kita buat ada dua file yang perlu kita buat. Yang pertama, yang untuk view-nya. Latihan 1 di sini untuk yang view-nya saya berikan nama contohnya routing_view. Nah, kita buat file HTML-nya namanya routing_view.html. Contoh saya gunakan editor Visual Studio Code. Selanjutnya jangan lupa source-nya kita ambil dari angular.js, file angular.js, berikut angular-root.js dan satu lagi yang script. Nah, selanjutnya baru kita buat nanti di halaman bodinya. Kita gunakan ng-app, kita panggil modul dengan nama belajar, di mana modul belajar di sini sudah ada di dalam, sudah kita buat di dalam file script.js. Harus sama dengan yang ada di dalam direktif yang ada di dalam view.html. Selanjutnya saya gunakan contohnya ngview, direktif ngview di sini inilah yang akan menampilkan hasil routing yang nantinya ada di dalam file script.js. Nah, kurang lebih di file script.js-nya seperti ini. Saya buat modul dengan nama belajar. Selanjutnya di sini kita menggunakan yang ng-root. Untuk menggunakan routing butuh perintah ng-root, jadi harus sama ya.
yang berfungsi untuk mengaktifkan modul routing yang terdapat pada angular-root.js. Jadi tadi sebelumnya sudah, nah di sini ada kan file angular-root.js. Jadi kalau pengen membuat yang namanya routing, kita harus mengaktifkan dulu modul routing yang terdapat pada angular-root.js dengan cara kita ngetik perintah ng root. Selanjutnya terdapat dua script di sini kan ada when nih. Ada when sebanyak 2 kali yang berfungsi untuk berpindah-pindah alamat plus halaman. Saat tulisan pertama atau kedua di sini diklik. Jadi di sini kita menggunakan hyperlink yang nantinya menggunakan hyperlink Ahref. Nantinya bisa menggunakan yang kedua atau yang pertama yang nantinya bisa kita gunakan. Hasil latihannya kurang lebih seperti ini nih. Nanti pas di running kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada waktu pas kita klik kedua nanti akan muncul yang pertama. Di layar akan tampil tulisan kedua dan pertama. Jika diklik maka akan berubah contohnya. Jika tampil tulisan kedua maka ketika diketik tulisan kedua, diklik ya tulisan kedua akan berubah menjadi pertama. Begitu pula sebaliknya. Oke, kalian bisa perhatikan alamat pada linknya nih yang nantinya akan berubah. Contohnya dari yang modelnya seperti ini, pagar selanjutnya ada slashnya, nanti akan berubah contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, dari yang awalnya contohnya seperti ini nanti akan berubah seperti ini. Ini contohnya. Oke, kita buka di framework Angular. Kita buka di Visual Studio Code-nya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah yang ini nih, Angular.js. Ini sudah sering kita gunakan. Selanjutnya ada tambahan satu lagi nih, Angular-root.js. Selanjutnya kita buat file script.js di mana di dalamnya kita buat modul dengan nama belajar. Selanjutnya karena kita akan membuat yang namanya fungsi routing, kita menggunakan ng-root. ng-root di sini untuk memanggil file yang ada di angular-root itu sendiri. Selanjutnya di sini ada when 2 di sini fungsinya untuk menampilkan fungsinya untuk when di sini fungsinya untuk berpindah-pindah antara alamat plus halaman pertama dan halaman kedua, contoh seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat file HTML-nya dengan nama routing_view. Oke, nanti filenya kurang lebih seperti ini nih. Oke, contohnya ini yang pertama nih routing_view. Untuk running kita bisa menggunakan klik kanan, open with, contohnya kita menggunakan Firefox. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Routing_view.html, selanjutnya ada tanda seperti ininya nih. Oke, selanjutnya ketika kita klik link kedua nanti akan muncul seperti ini. Oke, akan muncul akan muncul hyperlink yang lain. Kita klik yang pertama nanti akan muncul yang kedua dan seterusnya. Ini contoh simple dari yang namanya routing yang ada di Angular.js. Oke, selanjutnya bagaimana menghilangkan tanda bank atau menghilangkan tanda ini, tanda seru ya. Latihan 2 di sini menjelaskan tentang cara menghilangkan tanda bank itu sendiri. Latihan ini terdiri dari 4 file, yaitu ada Angular.js, root, file rootnya, angular-root, selanjutnya file script, kita kasih nama contohnya file script2.js, dan satu lagi contohnya nama filenya saya gunakan routing2_view.html. Ini untuk yang latihan kedua. Latihan ini akan melakukan sedikit modifikasi untuk berusaha menghilangkan tanda tanya atau contohnya menghilangkan tanda bank atau tanda seru ya. Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke. Ini untuk yang latihan kedua, saya buat file HTML-nya hampir sama seperti tadi, contohnya tidak ada perubahan. Selanjutnya cuman source-nya yang sedikit ada perubahan. Untuk yang latihan 2, source dari script-nya kita menggunakan script kedua. Selanjutnya yang sedikit ada perubahan nanti di sini nih, di file script kedua, hampir sama kita buat modul dengan nama belajar. Berikut kita menggunakan ng-root. Selanjutnya di sini nih, di sini ada sLocationProvider.hashPrefix. Nah, ini yang membedakan. Perintah hashPrefix, selanjutnya buka kurung tanda kutip digunakan untuk mengubah tanda bank.
atau tanda seru sebenarnya. Untuk mengganti tanda tanya dengan karakter yang lainnya. Atau contohnya untuk mengganti tanda tanya dengan karakter yang lainnya. Bisa dengan meletakkan karakter tersebut di tengah tanda petik. Misalnya contohnya di sini kita tambahkan tanda yang lainnya contohnya. Misalnya hash prefix karakter nanti tinggal diletakkan karakter apa yang akan kita letakkan di situ. Contohnya bisa, contohnya seperti itu. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi tanda apa namanya tanda serunya nanti tidak akan muncul. Contohnya seperti ini hasilnya. Ini kan nggak muncul nih tanda serunya. Beda dengan yang latihan yang kedua. Oke, contoh nih untuk yang latihan yang kedua. Contoh saya buka di sini ada kita buat file baru. Kebetulan saya sudah buat filenya untuk yang script 2 dan satu lagi untuk yang view-nya. Nah, ini nih untuk yang view-nya nih. Jadi perbedaannya ada di sini nanti. Nah, as location provider dot hash prefix contohnya. Oke, kita coba running untuk yang latihan kedua. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk yang latihan pertama kan ada tanda pagernya nih. Ada tanda pagar seperti tanda serunya. Lihat yang latihan kedua kan nggak ada nih. Ini cara untuk menghilangkan tanda blank itu sendiri. Ini contoh untuk yang latihan kedua. Oke, selanjutnya menghilangkan tanda hashbang. Latihan ketiga di sini menjelaskan tentang cara menghilangkan tanda atau karakter hashbang, tanda pagar dan tanda seru ya. Oke, latihan ini terdiri dari 4 file. Yang pertama file angular.js, file angular-root.js, satu lagi kita buat script ketiga .js, satu lagi kita buat file HTML yang ketiga. Latihan ini akan melakukan sedikit modifikasi untuk berusaha menghilangkan tanda hashbang. Oke, untuk yang latihan ketiga di sini kita buat file HTML-nya, contohnya seperti yang ada di depan ini. Hampir sama sih, cuman di sini ada sedikit tambahan. Kita menggunakan base href di sini. Dan selanjutnya tanda slash. Menghilangkan untuk digunakan script di sini digunakan untuk menghilangkan tanda hashbang dengan menggunakan base href nantinya. Oke, selanjutnya yang script ketiga di sini tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi, kita menggunakan fungsi location provider dot. Cuman di sini kita menggunakan yang HTML5 mode sama dengan true. Ini aja sih bedanya. Oke, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini nih. Jadi tanda hashbang-nya pun akan hilang. Ini untuk yang latihan ketiga. Selanjutnya modifikasi dengan halaman. Latihan 4 ini mengimplementasikan routing, selanjutnya menghilangkan hashbang dan implementasi template dari yang ada di URL itu sendiri. Latihan ini terdiri dari 4 file angular.js, root.js, selanjutnya script 4 dan satu lagi routing 4_view.html. Untuk yang routing 4_view.html kita buat contohnya seperti tadi, terus kita buat contohnya hyperlink untuk halaman utama, selanjutnya nanti ada halaman kedua dan halaman ketiga. Berikut nanti kita gunakan ngView. ngView di sini ngambilnya dari yang script 4. Di sini kan ada ngView. Ini salah satunya. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini nanti. Oke, kalau kita lihat contohnya di Visual Studio Code-nya, di sini ada kita buka contohnya untuk yang script 4 dan file routing view.html-nya. Oke, ini untuk yang script keempat. Jadi di sini kita tambahkan template URL halaman 1.html. Cuman contohnya kita nggak buat file ininya, file halaman 1.html, halaman 2.html, halaman 3.html saya nggak buat contohnya. Cuman buat nge-link aja nanti. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini pada waktu kita running. Pada waktu kita running nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini kurang lebih hasilnya. Tidak ada nama, tidak ada hashbang dan yang lain-lainnya contohnya. Ini contohnya, ketika kita klik contohnya halaman utama, halaman kedua, halaman ketiga, di sini nggak nge-link ke halaman-halaman yang lainnya karena memang filenya belum saya buat. Oke, ini contoh untuk implementasi dari routing, terutama kalau kita menggunakan framework AngularJS.
Demikian pembahasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.